Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Shalom. Kita berjumpa lagi di hari Minggu terakhir di bulan Januari. Tanpa terasa 1 bulan sudah kita lewati di tahun 2021. Sangat cepat berlalu. Sebagai ungkapan syukur kita siapkan hati kita. Kita berterima kasih karena kebaikan Tuhan. Karena campur tangan Tuhan. Sampai saat ini kita sehat, keluarga kita sehat, pekerjaan kita Tuhan lindungi, semuanya Tuhan lindungi. Mari siapkan hati kita, bebaskan roh kita, tanggalkan setiap beban yang ada. Benar-benar kita fokus kepada Tuhan. Tuhan menginginkan roh kita, Tuhan menginginkan hati kita yang mengasihi Dia. Kami mengundang Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus-Mu. Jamah kami Tuhan. Bebaskan roh kami Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami mau berenang dalam hadirat-Mu Tuhan. Merasakan kasih setia-Mu. Merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Roh-Mu melawat kami. Terima kasih Tuhan. Di bulan Januari ini Tuhan, dari tanggal 1 sampai hari ini Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau melindungi kami Tuhan. Pekerjaan kami Engkau lindungi, keluarga kami Engkau lindungi. Kami tidak kena sakit penyakit, kesusahan. Syukur kepadamu Tuhan. Syukur kepada Yesus yang luar biasa. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami membangun roh kami lebih intim denganmu Tuhan. Kami tidak mengizinkan roh daripadamu mengganggu ibadah kami. Segala beban kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kuduskan kami, kuduskan tempat ini, kuduskan rumah kami yang menyaksikan ibadah online di rumah pun Tuhan. Kami dibebaskan, kami dikuatkan oleh kuasa-Mu Tuhan. Anak-anak sekolah minggu diubahkan, mereka menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pengurapan-Mu terjadi bagi kami. Kami siap, kami membuka hati kami Tuhan. Mazmur 51 mengatakan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Terima kasih Tuhan, kami membuka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Yesus Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku
aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari semuanya bangkit berdiri bersama-sama, kita nikmati hadirat Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, kan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku Tuhan. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Kami akan mengiring Engkau Tuhan, hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari jemaat Tuhan katakan, mengikut. Kami mau mengikut Engkau Tuhan sepanjang hidup kami. Ini komitmen kami kepadamu Tuhan. Kami mau mengikuti Engkau Yesus, Allah yang luar biasa. Kehendak, kami mau mengenal kehendak-Mu Tuhan. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku lepas semua aku, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita
Roh-Mu Tuhan, kami mengundang Roh Kudus-Mu menjamah kami. Tidak ada satupun yang terlewatkan Tuhan. Haleluya. Kami menikmati hadirat-Mu dengan kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih, kami menikmati jamahan-Mu, Yesus yang berkuasa, Engkau yang layak. Terima kasih, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Kami kagum akan Engkau. Kami bangga punya Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus yang baik, Yesus yang baik. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami tak henti-hentinya mengagungkan Engkau. Haleluya Yesus Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau haleluya. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, kami rindu akan Engkau yang tak ternilai dalam hidupku Tuhan. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Mari kita angkat tangan kita bagi Tuhan. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau Mari jemaat Tuhan sendiri katakan, oh Tuhan, ini kerinduan hati kami Tuhan. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau termulia, Yesus terdahsyat, Yesus terbahagia. Haleluya. Berikan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan. Mari salam, mari lihat kiri kanan dengan senyuman. Mohon maaf. Kita mau memuji Tuhan, kita mau nyanyi bagi Dia. Haleluya, Raja segala raja. Mari kita mau bernyanyi, kita mau menari bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau
hadir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, haleluya. Kami mau bernyanyi kepada Engkau, Raja segala raja yang membebaskan kami. Mari kita sama-sama mengangkat, kita angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, kita menari bagi Tuhan dan bertepuk tangan, bersuka cita. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat. Sekarang nyanyikan, kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan, kami menyanyi kebesaran Engkau. Haleluya. Karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, haleluya. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita, terutama roh kita yang mau mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan mengubahkan hidup kita. Kita percaya bahwa firman Tuhan menguatkan, mengubahkan, menyucikan kita. Firman yang akan menegur kita akan memperbaiki hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Ku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Haleluya Yesus. Terima kasih. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai
jamahan dan urapan-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Sekali lagi saya jemput Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Ke hati jamahan-Mu berserah di hadirat. Ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Yesus Tuhanku, terima kasih buat Roh-Mu yang baru. Yesus Tuhan, haleluya. Engkaulah penguasa tunggal atas hidup kami Tuhan. Bahkan Engkau pusat perhatian atas hidup kami. Engkaulah pusat kekuatan kami, Engkaulah pusat sukacita kami Tuhan. Sehingga tidak ada alasan bagi kami kalau kami tidak bersyukur kepadamu. Tidak ada alasan bagi kami kalau kami tidak menyembah Engkau Tuhan. Bapa, di dalam nama terima kasih buat kekuatan-Mu, kesehatan. Bahkan pemeliharaan jadi atas kehidupan kami terbukti sampai detik ini. Kami boleh ada sebagaimana mesti kami ada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan kami tahu firman-Mu adalah kekuatan bagi hidup kami. Firman-Mu adalah tuntunan bagi hidup kami. Urapi pikiran hati kami. Yang diberkati Tuhan bersama-sama berkata, amin. Shalom. Sudah kelihatan wajahnya. Iya, ini masih di tahun yang baru, di hari yang terakhir di tahun ini. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan berkata segala sesuatu yang baru sebetulnya sama dengan yang dahulu, tapi yang membuat segala sesuatu yang baru kalau diawali dari diri sendiri. Amin. Firman Tuhan berkata, Tuhan sampaikan bahwa aku akan memberikan roh yang baru dan hati yang baru. Yaitu hati yang taat, bukan hati yang keras, kata firman Tuhan. Dan itu yang akan menentukan kita untuk kita menikmati sesuatu yang baru. Kalau tema di bulan ini membangun roh yang perkasa, ya, membangun roh yang perkasa. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau digambarkan di dalam kehidupan kita, roh itu digambarkan yang paling kecil, ya. Yaitu manusia terdiri dari tubuh, yaitu jasmani kita ini. Kemudian yang kedua itu jiwa, yang di dalamnya ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Baru yang paling dalam itu roh, digambarkan yang paling kecil. Tapi Bapak Ibu tidak bisa remehkan yang paling kecil ini, sebab yang kecil ini akan menentukan seluruh kehidupan kita. Mulai dari tubuh yaitu jasmani, sampai jiwa kita. Itu ditentukan oleh roh itu. Di saat roh itu baru, maka segala pikiran kita menjadi baru, maka hidup kita juga akan menjadi yang baru. Ya, makanya kita jangan remehkan roh. Kalau kunci Daud yaitu mengambil tema roh yang perkasa, ini tepat karena kunci utama. Ya, kunci Daud mengambil kunci yang utama, yaitu roh yang perkasa. Iya. Seperti firman Tuhan,
Yaitu 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu, ini yang membuat kita tadi berpikir, ya kita merenungkan bahwa roh itu akan menentukan karena Allah sendiri mengharapkan supaya kehidupan mulai dari tubuh kita, jiwa kita, roh kita semuanya di saat Tuhan datang yang kedua kali didapati kehidupan yang sempurna. Jadi Bapak Ibu, mari kita semua diawali dari roh kita. Roh kita yang kuat, yang perkasa itu akan menimbulkan kehidupan kita tetap bergairah. Enggak pesimis. Ya, enggak gampang takut. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk roh yang perkasa, saat ini saya menyampaikan belajar tentang cerita dari firman Tuhan, yaitu tentang Daniel. Yang pertama, Daniel memiliki komitmen dengan Tuhan. Makanya dia memiliki roh yang berbeda di sana. Yaitu di Daniel 1 ayat 8 dan 9. Dan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Daniel di saat zamannya Nebukadnezar, mimpilah Nebukadnezar dan kemudian mencari orang-orang yang berilmu yang memiliki pengertian, terutama orang-orang muda di sana. Lah di sana itu didapati Daniel dan teman-temannya yang disebut Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dicari di sana. Tapi Daniel mengambil keputusan di sana, yaitu tidak makan santapan raja. Bapak Ibu, kalau kita lihat di cerita-cerita di film-film tentang kerajaan kolosal ya, film kolosal kerajaan kayak gitu, nggak ada itu raja yang makanannya eseng-eseng daun singkong, nggak ada, nggak ada, tempe penyet nggak ada, tapi yang enak-enak. Makanya di saat saya ini barusan di tempat kami Tuhan sampaikan supaya puasa Daniel. Dia bilang gini, waduh Pak, puasa Daniel itu lebih berat dari puasa biasanya. Kalau puasa biasanya, kalau buka puasa kan balas dendam. Makanya cari yang enak-enak. Tapi puasa Daniel tidak sehari. Ya kemarin karena belajar baru cuma 1 minggu. Jadi kalau sore makan Pak, lihat, kan gak boleh dari hewan-hewanan, tapi saya bersyukur gak ketemu ikan asin. Bagi yang biasa makan yang enak, dia berkata berat, karena gak ketemu daging-daging. Tapi bagi saya bersyukur gak ketemu ikan asin. Jadi Bapak Ibu, yang kita butuhkan roh kita menjadi kuat itu komitmen. Komitmen kita. Lah komitmen itu kalau saya lihat, pengertian komitmen yaitu sikap hati yang tidak mau menodai hidupnya dengan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi dia tidak mau keluar sedikit. Jadi Bapak Ibu, kalau kita belajar dari di sini kan banyak pakar-pakar teologi. Kalau dosa itu kan hamartia, meleset pada sasaran. Jangan pikir dosa itu di saat kita melakukan berzina, mencuri, membunuh. Tapi di saat kita tidak mengikuti apa yang dikatakan Tuhan, sekecil apapun, itu kategorinya sudah dosa. Makanya Daniel tidak mau dicemari hidupnya dengan dosa itu, sekecil apapun. Dia menguduskan dirinya, dia mengusahakan bagaimana kehidupannya sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, pengertian komitmen, mengambil keputusan untuk hidup berdasarkan nilai-nilai ajaran kebenaran tentang hidupku kudus.
Daniel tidak mau didasari dengan pandangan-pandangannya sendiri, pemikiran-pemikirannya sendiri, tata cara dia sendiri, atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di dalam keluarga. Dia tidak. Dia tetap fokus dalam kebenaran Tuhan. Makanya itulah yang disebut komitmen, yaitu mengambil keputusan bahwa kehidupannya harus berdasarkan firman Tuhan. Pernah kalau nggak salah saya sampaikan, yaitu tentang ada tingkatan kebenaran. Kebenaran yang paling rendah adalah kebenaran diri sendiri. Kebenaran yang menurut diri sendiri. Makanya sudah tahu salah, kalau menurut benar, ya benar saja. Akhirnya kita sering katakan, wong iki ngeyel. Wis ngerti salah ya bener ae. Itu kebenaran diri sendiri, kebenaran yang paling rendah. Kebenaran secara umum itu yang agak naik dikit. Seperti di lingkungan kita, wah menurut lingkungan kita benar kok seperti ini. Tapi belum tentu cocok dengan lingkungan yang lain. Pandangan secara umum di sekitar kita belum tentu bisa diterima di pandangan umum di kelompok yang lain. Tapi ada kebenaran yang paling tinggi yang tidak bisa siapapun menyanggah kebenaran itu, yaitu kebenaran firman Tuhan. Lah inilah yang dijadikan dasar oleh Daniel, yaitu supaya dia tetap hidupnya di dalam kebenaran dan memiliki roh yang kuat. Dia tetap mendasari hidupnya dengan kebenaran yang paling tinggi. Terus kemudian yang ketiga, yaitu menjauhkan diri dari sikap dan perbuatan yang menghina Tuhan Allahnya. Apa yang dimaksud di sini? Yaitu tetap percaya dan mempercayai Tuhan. Bahwa dia satu-satunya penguasa tunggal. Tidak ada yang bisa digantikan di dalam kehidupan kita. Saya ditanya, ada tetangga, loh Pak, lek sampean ngomong ini jari ini dosa. Tapi itu juga orang Kristen, tapi dia tetap melakukan ini. Dia masih cari jimat. Dia begini. Lah kan statementnya yang kita sering dengar kan, ora et labora, berdoa dan bekerja. Bekerja itu kan berusaha. Cari rezeki itu juga berusaha. Bagaimana cari, kalau usaha cari kelancaran. Ya. Lah ini kan usaha. Lah ini Bapak Ibu, di saat itu melakukan yang dinamakan meremehkan Allah kita, mulai ragu dengan Allah kita. Tapi kita semua yang di tempat ini, GBI Kunci Daud, jemaatnya adalah jemaat yang militan, yang tetap memiliki fokus kepada Yesus Kristus Tuhan. Menjadi penguasa tunggal, tidak ada yang lain. Oke, yang kedua, yaitu Daniel tetap memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan. Ini di saat zamannya Darius, yaitu raja yang berikutnya. Dan dia mengambil keputusan Darius supaya orang-orang atau masyarakat di situ harus menyembah dewa yang ditetapkan oleh Darius. Tapi Daniel di situ, yaitu Daniel 6 ayat 11, demi didengar Daniel bahwa surat keputusan itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Seperti biasa yang dilakukannya. 3 hari sekali. 3 hari dalam 1 hari. Kok 3 hari sekali? Ya, 3 hari dalam 1 hari. Mungkin ada yang bilang gini, waduh, ya kalah ini Pak. Ini 3 kali dalam 1 hari. Kalah Pak, wong saya sehari 5 kali. Bangun pagi, makan siang, makan malam, mau tidur 5 kali saya. Tapi di sini Daniel bukan itu. Tapi Daniel ini memberikan waktunya khusus. Di luar berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan pribadi. Tapi dia berdoa untuk tetangganya, berdoa untuk negaranya, berdoa untuk pemimpin-pemimpinnya. Itu 3 kali dalam sehari. Ini sering salah kok 3 hari dalam sekali. Sekali 3 hari. Ya, 1 hari 3 kali. Jadi Bapak Ibu, saya simpulkan di sini bahwa Daniel itu memiliki hubungan yang kuat. Sehingga bisa saya katakan doa itu menjadi gaya hidup.
Bukan doa itu sebagai kewajiban yang harus kita lakukan, tapi gaya hidup. Kalau kewajiban kan doa syafaatnya di rumah masing-masing ya Pak ya. Dulu dilihat, oh hari ini ada doa syafaat di gereja. Terus datang berdoa, itu kewajiban. Tapi gaya hidup itu dimanapun kita berada. Ibu-ibu lagi masak bisa berdoa. Bapak-bapak lagi bekerja driver di sana bisa berdoa. Jadi semuanya tetap tidak ada bahwa kehidupan kita ini yang putus. Bukan dengan nyamuk, dengan Tuhan. Tapi membangun hubungan terus-menerus. Kalau Bapak Ibu tidak ada hubungan dengan Tuhan, saya percaya Bapak Ibu tidak akan kuat. Gak ada orang yang berbuat dosa itu sambil berdoa. Gak ada. Sambil berzina dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Gak ada. Saya percaya dan saya bisa pastikan di saat dia jatuh di dalam dosa, dia lagi tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Doanya putus dengan Tuhan. Bagaimana kita ibu-ibu tiba-tiba pikirannya gak karuan. Mulai menuduh. Di saat muncul temennya, muncul suaminya misalnya atau anaknya. Mulai ngomel di sana. Yang gak ada dasar yang benar. Ngomelnya tadi. Ini karena tidak ada hubungan. Tidak ada roh yang berkuasa di dalam dirinya. Sehingga tidak bisa kontrol emosinya. Jadi orang yang membangun hubungan dengan kuat dengan Tuhan pasti dirinya akan kuat. Amin. Katakan sama-sama, aku kuat. Haleluya. Iya. Membangun hubungan yang kuat itu kehidupan doa yang tidak pernah putus. Terus menerus. Terus komunikasi. Ya, terus komunikasi. Bukan dibuat-buat. Kalau saya doa ekumene gitu ya. Yang saya lihat itu di Singosari. Ada di maksudnya sinode lain gitu. Kalau ngomong biasa, oh Pak Mei saya silakan masuk. Tapi di saat berdoa dia buat-buat. Bahasanya, intonasinya dibuat-buat. Bapa kami yang di surga. Saya jawab, iya kami di bumi. Dikuduskanlah namamu. Dibuat-buat. Kita ngomong sama Bapak kita enggak kita buat-buat. Apa adanya. Terus Bapak Ibu, di dalam doa itu jangan putus saja. Ayo sama-sama kita taruh roh malu terhadap Tuhan. Kenapa roh malu? Ya malu lek butuh tok. Ayo coba sekarang. Enggak pernah datang ke Pak Gembala. Tiba-tiba cuma datang untuk pas butuh saja. Lama-lama Pak Gembala mikir, iki teko nilai pas butuh tok. Kalau enggak butuh ya enggak pernah muncul. Ke gereja pun enggak pernah muncul. Itu akhirnya jadi omongan. Ayolah kita taruh prinsip ini, yaitu memiliki pandangan yang malu terhadap Tuhan. Kalau kita tidak membangun hubungan dengan Tuhan yang terus-menerus. Amin. Ya. Tapi saya percaya ini Bapak Ibu di tempat ini kualitas doanya sungguh luar biasa. Amin. Yang kedua, yaitu hubungan yang kuat itu melalui firman Tuhan. Itu menjadi kesukaan. Menjadi kesukaan. Ya, menjadi kesukaan. Bapak Ibu, apa artinya suka dan kesukaan? Atau cuma sekedar? Coba kalau makan, Bapak Ibu, kalau makanan kesukaannya bisa sampai 2 porsi. Tapi yang gak suka, ya biasa saja. Artinya bahwa firman Tuhan itu memiliki porsi yang lebih di dalam diri kita. Di saat kita belajar kita harus lebih di sana. Melebihi daripada yang lain. Hati-hati sekarang semuanya di rumah, kerja di rumah. Konsumsinya baca firman Tuhan sama nonton sinetronnya lebih banyak mana? Sekarang lebih lagi ada ngerasani tanggane
online. Siapa yang diajak ngerasani? Saya ngajak ngerasani Pak Ardian sama Pak Heri. Iya Pak, itu sekarang yang menjadi budaya. Terus kemudian Bapak Ibu, banyak yang kurang pekerjaan, yang muncul aneh-aneh. Saya tahu ada beberapa jemaat di kami, di saat diumumkan ada puasa Daniel, lek makan enak gak pernah dimasuk no status. Menu hari ini buka puasa Daniel, tempe penyet. Besoknya dimuncul lagi. Saya gini, lah iki lho lek mangan enak ora tahu di posting apa jadi status. Tak lihat golongan orang-orang ini orang-orang yang kurang kerjaan. Kita bukan orang yang kurang kerjaan, tapi kita orang-orang yang mengambil waktu untuk mengutamakan Tuhan, yaitu belajar firman Tuhan lebih lagi. Amin. Yang berikutnya, yaitu jangan lupa orang yang kuat itu yang melakukan firman Tuhan. Jadi pelaku firman. Jadi pelaku firman. Sehebat apapun kita tahu firman Tuhan. Bapak Ibu, di kami ada satu pelayan itu potensinya sungguh luar biasa. Jujur kalau menyampaikan firman Tuhan, dia memiliki hal-hal yang bagus. Pengajarannya juga bagus. Tapi kami gak berani terlalu menampilkan banyak. Kenapa? Saat tampil dia jemaat mulai ngomong, iya lek ngomong apik ya Pak ya. Tapi firmannya cuma sekedar pengetahuan. Tak lihat gaya hidupnya, firman itu tidak menjadi nyata. Oh pemane bojone Pak. Iku loro ta Pak? Ya enggak. Kalau sekarang kan bisa pakai alasan rotok. Wes di rumah saja. Tapi belum ada itu. Bisa dihitung ke gereja. Apalagi melahirkan anaknya. Anaknya sampai 1 tahun itu loh. Bisa dihitung katanya aduh masih kecil. Lu anak kecil loh. Mau diajak ke gereja nangis. Lah memang anak kok. Masih kecil gak ngerti. Sampai punya istilah. Kalau anak kecil itu yang diharapkan nangisnya. Tapi yang tua diharapkan cerewetnya. Memang cerewet kan kayak gitu. Sampai guyonan seperti itu. Kalau tunggu anaknya diam kapan ke gereja? Kapan ke gereja? Dan itu yang membuat menjadi sorotan. Firman yang menjadi nyata. Itu yang harus muncul di dalam diri kita. Yang ketiga, ini yang terakhir. Iya. Yaitu memiliki komunitas yang benar. Ini kembali ke zamannya Nebukadnezar. Yaitu Daniel 1 ayat yang ke-7. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar. Hananya dinamai Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamaikan Abednego. Lah inilah orang-orang yang dipilih di zaman Nebukadnezar. Kenapa? Ini timnya Daniel. Ternyata Bapak Ibu kita memiliki roh yang perkasa yang kuat di saat kita membangun komunitas yang benar. Komunitas yang benar itu menentukan Bapak Ibu. Di saat kita kumpul dengan orang-orang yang pesimis, lama-lama kita memiliki roh yang pesimis. Tapi di saat kita kumpul di sana dengan orang-orang yang benar, yang memiliki dasar kebenaran firman Tuhan, yaitu seperti di Matius 18 ayat 19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu ini Yesus, jika 2 orang dan orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Seperti mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Artinya sepakat di dalam namaku, yaitu ada dasar kumpulannya itu, yaitu Yesus, kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Dan itu yang harus jadikan dasar. Di saat kita membangun, yaitu kehidupan komunitas yang tidak didasari dengan kebenaran, nggak akan lama. Kita juga nggak akan mengalami bertumbuh. Saya pernah pegang di Litbang
komsel. Setelah saya lihat, komsel yang tidak bertumbuh, komsel yang tidak didasari dengan benar. Makanya zaman dulu muncul salah satu persyaratan komsel tidak boleh arisan. Ya, oh Cak rajin Pak arisan. Tapi itu dasar tidak benar, malah banyak yang hilang. Karena habis dapat, waktunya kembalikan, nggak muncul. Ya, gara-gara arisan 50.000 sampai 100.000 hilang, nggak ikut komsel. Kalau nggak ikut komsel masih mending, akhirnya keluar, cari komunitas yang lain. Atau juga didasari dengan suka dan tidak suka. Ya, suka dan tidak suka. Misalnya contoh, yang sawu jajar, Pak Atok, oh di rumah. Misalnya ini contoh, Pak Atok di sawu jajar. Karena nggak seneng dengan sini, nggak cocok. Karena cocoknya sama Pak Heri, komselnya ikut Zuhad. Dan itu terjadi. Dan itu dasarnya tidak benar, karena suka dan tidak suka. Menganggap bahwa komunitasnya yang di sawu jajar golongannya rendah-rendah. Gak iso ngimbangi. Pola pikir gak iso ngimbangi. Itu meremehkan orang lain. Itu juga tidak mengalami pertumbuhan. Makanya Bapak Ibu harus didasari dengan kebenaran. Pasti kita akan mengalami kehidupan rohani atau dari roh itu kuat. Ya. Terus kemudian Bapak Ibu, manfaat hidup dalam komunitas yang benar, jelas hidup kita akan kuat. Roh kita perkasa, kita dibangun. Karena Bapak Ibu di saat kita membangun komunitas dengan benar, kita akan belajar. Jujur Bapak Ibu, saya bisa melayani bukan karena saya dapat sesuatu secara pribadi dengan Tuhan. Baik itu cara-cara, baik itu apapun, pengetahuan tidak dari diri saya sendiri. Saya belajar banyak dari yang lain, dari tokoh-tokoh di GBI yang hebat, yang luar biasa. Saya belajar di sana. Belajarlah satu dengan yang lain, ambillah sesuatu yang baik, yang bagus. Loh, saya bersama dengan Bapak Gembala di tempat ini saya belajar banyak. Terutama dalam segi semangat melayani dan motivasi melayani. Kenapa? Kok sepertinya kurang kerjaan sih Pak Gembala di tempat ini. Senin sampai Sabtu kerja, Minggu melayani. Ya sekarang nggak kemana-mana di sini. Coba kalau sudah ada waktu nang deso-deso, apa sih digoleki? Bondo dewe maneh. Kalau mau dikasih PK, PK-nya nggak cukup untuk beli bensin. Cari apa? Dan di situ saya belajar. Loh, saya yang masih muda, yang lebih muda, kok malas-malesan. Terus motivasi di dalam melayani. Ya, motivasi di dalam melayani. Dan saya belajar. Belajarlah dari satu dengan yang lain. Bapak Ibu pasti kuat. Karena seseorang memiliki kelebihan-kelebihan. Belajarlah. Dari Pak Heri. Wah, Pak Heri ini perhatiannya itu sungguh luar biasa. Kebapaannya tinggi. Kenapa? Coba Bapak Ibu, saya ini kecil apa besar? Loh, kalau belajar berjalan bareng itu, kalau sudah mau pisah atau masih ditunjukin sama Pak Heri, Pak, nanti di situ maju, terus belok kiri, lurus itu sudah ketemu rumah sakit, Pak. Jadi Bapak tinggal lurus saja. Dan itu sering, itu bukti perhatian, bukan Pak Heri lupa, enggak. Ini perhatian kebapaannya tinggi. Loh, terus saya itu kan di 2006 sampai 2013. Itu keliling di Malang. Jadi Malang ya rodo apal gitu loh. Gitu masih ditunjuki, belajarlah. Perhatian satu dengan yang lain, pasti Bapak Ibu akan kuat. Amin. Dengar ini kata-kata bijak seperti ini. Kalau kita berjalan cepat untuk sampai kepada tujuan, berjalanlah sendiri. Tapi kalau kita berjalan kuat, sampai pada tujuan, marilah belajar bersama-sama. Berjalan bersama-sama. Artinya kita bisa jalan cepat. Kalau saya berjalan sama istri saya sering ngomel. Ukuran saya melangkah 1 langkah, istri saya 3 langkah. Karena istri saya mini. Ya, mini. Jadi jalannya seperti ini. Ya.
Jadi kadang-kadang saya sering dengar, iki mlaku ta. Gak ngerti ta ambek bojone. Ditinggal. Ya, bagi saya itu santai, wong satu langkah segini panjang, santai. Tapi istri saya ngejarnya cepet. Kalau pingin cepat sampai, berjalanlah sendiri. Tapi lek jatuh, kalau bangun, ya bangun dhewe. Lek gak kuat, ya wis meneng kayak ngono wis. Gak akan pernah sampai. Tapi di situ, di saat kita berjalan bersama-sama, kita akan kuat sampai pada akhirnya. Amin. Jadi Bapak Ibu, mari kita memiliki komitmen di dalam Tuhan dengan kuat. Bangun hubungan dengan Tuhan itu kuat. Dan kemudian bangun komunitas satu dengan yang lain dengan kuat. Pasti kita akan kuat, mampu melewati setiap tantangan yang ada. Tetap tampil sebagai pribadi yang kuat. Yang tidak pernah terkalahkan oleh apapun. Sebab ada yang di pihak kita dengan tangan kanannya yang menuntun kita. Bahkan dia berjalan di depan kita. Dia menghentikan untuk berperang. Yuk pemusik pemuji. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Haleluya. Roh Tuhan yang hidup penuhkan dalam hidupku. Menjadi roh yang kuat, yang tangguh. Yesus Tuhan. Haleluya. Kiralah patakara. Kiralah patakara rabasatakara. Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Kiralah patakara. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu, ku buka hati untuk jamahan-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah, di altar-Mu, di altar-Mu menyembah, di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Jadikan hidup kami, Tuhan, pusat penyembahan yang senantiasa mengagungkan, meninggikan Engkau Tuhan Raja. Di atas segala raja. Bahkan kami tahu Engkaulah segalanya, Engkaulah yang menggantikan hidup kami. Untuk berperang. Biarlah roh-Mu itu yang ada di dalam roh kami. Sehingga kehidupan kami dari tubuh, jiwa dan roh kami terpelihara. Sampai Engkau datang yang kedua kali ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya itu terjadi. Atas seluruh jemaat-Mu GBI Kunci Daud. Dalam nama Yesus. Mereka semua memiliki roh yang perkasa. Roh yang kuat, roh yang tangguh. Dia tampil menjadi pemenang-pemenang dalam nama Yesus. Baik yang hadir di dalam ibadah ini maupun yang di rumah Tuhan. Mereka juga dipelihara oleh Tuhan. Yang di rumah memiliki mendapatkan berkat yang sama. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Menjadi pribadi yang kuat, yang tangguh, yang militan terjadi atas jemaat-Mu GBI Kunci Daud dalam nama Yesus. Sehingga menjadi berkat, berdampak dimanapun berada. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih. Terima kasih Pak Mestari untuk firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk komitmen dengan Tuhan. Sehingga roh kita tetap menyala-nyala di hadapannya. Siapkan ada pengumuman ibadah online tetap berjalan di hari doa malam di hari Selasa
Bapak Ibu boleh menyaksikan di live streaming di YouTube. Kemudian pada hari Minggu, Bapak Ibu siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus bersama dengan Bapak Gembala. Biarlah perjamuan yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi tubuh dan jiwa kita. Terima kasih, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita arahkan tangan kita kepada Tuhan dan meminta berkat daripada Tuhan. Perlindungan Allah bagi kita semua. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat merubuknya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Sekali lagi kita angkat tangan kita tinggi-tinggi kepada Tuhan. Terima kasih. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat merubuknya. Bila kau yang Mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat tiada yang dapat merendahkanku. Tuhan Yesus berkati para pelayan-pelayan yang melayani hari ini. Terima kasih Tuhan. Diberkati dalam pelayanan rumah tangga, pekerjaan, bahkan studinya. Diberkati di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Diberkati juga Pak Gembala di tempat ini, Pak Ardian bersama dengan keluarga. Yang Tuhan percayakan, Tuhan beri kemampuan, beri hikmat lagi untuk membawa umat yang dipercayakan untuk masuk di dalam rancangan Tuhan, di dalam kehendapan Tuhan. Diberkati pelayan rumah tangga, pekerjaan dan keluarga besarnya dipelihara oleh Tuhan dalam nama Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Berkat yang datangnya dari atas, dari Bapa di surga. Itu mengalir memenuhi atas kehidupan Bapak Ibu. Dan melalui berkat itu Bapak Ibu akan kuat, akan tangguh. Sebab Tuhan yang menaungi dengan tangan kanannya, menopang dengan tangan kanannya. Yang menuntun setiap langkah Bapak Ibu, diberkati rumah tangga Bapak Ibu. Diberkati usaha dan pekerjaan Bapak Ibu. Bahkan studimu diberkati di dalam nama Yesus. Keluarga besarmu diberkati dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan terjadi. Tidak ada sangat penyakit yang berkuasa. Bahkan virus COVID-19 tidak berkuasa atas hidupmu. Di dalam nama Yesus. Sebab ada perlindungan kuasa darah Yesus. Pulang dengan sukacita Tuhan yang melampaui segala akal. Memenuhi atas kehidupan Bapak Ibu. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan bersama-sama berkata, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.